baik, kita lanjutkan kuliahnya. Nah, karena rataan sampling X bar mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat per n. Nah, tadi kita sudah transformasi X yang mengikuti distribusi normal ini ditransformasi menjadi Z X bar min mu per sigma akar n, di mana Z mengikuti distribusi normal baku dengan rataan 0 dan variansi 1 begitu. Nah, kemudian dari bentuk standar ini kita telah turunkan tentang selang keyakinan untuk mengestimasi rataan populasi mu berdasarkan rataan sampel X bar gitu. Kita tuliskan selang estimasinya X bar min Z alpha per 2 sigma per akar n lebih kecil dari mu dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar n. Nah, mohon diingat bahwa formula ini hanya berlaku untuk variansi populasi diketahui. Jadi ini variansi populasi sigma kuadrat diketahui. Nah, sekarang persoalannya bagaimana jika variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui. Nah, ini bisa dibagi dalam dua kasus, kasus ukuran sampel di atas 30 dan kasus ukuran sampel di bawah 30 begitu. Nah, untuk kasus ukuran sampel itu sama atau lebih besar dari 30. Nah, jika ada populasi dengan mu-nya diestimasi dan variansi populasinya nggak diketahui, kita ngambil sampel di sini sejumlah n anggota, n elemen dalam sampel ini. Nah, tentu dari sampel kita bisa menghitung rataan sampel dan variansi sampel. Nah, untuk ukuran sampel yang besar, dalam arti jumlahnya 30 atau lebih besar dari 30, maka variansi populasi bisa didekati oleh variansi sampel. Jadi S kuadrat yang diambil dari sampel, S kuadrat itu bisa digunakan untuk mendekati variansi populasi begitu. Nah, apa ini artinya? Jadi variabel acaknya Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar n itu bisa diganti dengan X bar min mu per sigma diganti oleh S kuadratnya diganti oleh sigma kuadrat diganti oleh S kuadrat. Ini X bar min mu per S bagi akar n. Jadi kita lihat bahwa
simpangan baku populasi diganti oleh simpangan baku sampel gitu. Nah ini untuk N yang besar, ini variabel acaknya masih mengikuti normal baku atau masih menghampiri distribusi normal baku begitu. Nah kemudian yang kedua, kasus ukuran sampelnya itu di bawah 30. Nah, artinya tadi X bar min mu per S per akar N, gitu. Untuk N-nya yang kecil, gitu, di mana simpangan baku populasi diganti oleh simpangan baku sampel, ini tidak lagi mengikuti distribusi norma baku. Jadi ini membentuk variabel acak yang baru. Gitu. Kenapa demikian? Kalau kita melihat misalkan begini, yang kasus variansi diketahui, variansi populasi diketahui, ini simpangan baku populasi. Nah, di sini yang parameter hanya itu mu dan sigma. Jadi mu, sigma sifatnya konstan, bukan variabel acak, itu adalah parameter populasi gitu. Tapi begitu dia diganti S, gitu, maka ingat bahwa setiap sampel yang diambil di sini itu S-nya beda-beda gitu. S kuadratnya, variansi sampelnya beda-beda. Makanya simpangan baku tiap sampel pun juga tidak sama. Ini ada S1, ini S2, ini S3 gitu. Selain rataannya gitu. Tidak sama gitu. Dan ketika N-nya kecil, itu katakanlah misalkan ada M sampel sampai kita menemukan simpangan baku yang ke M gitu ya. Ini S1 simpangan baku pertama dari sampel pertama, simpangan baku kedua dari sampel kedua, simpangan baku ketiga dari sampel ketiga, dan seterusnya sampai simpangan baku ke M dari sampel ke M. Ini nilainya sangat fluktuatif, sangat besar perbedaannya gitu, tidak stabil. Tidak stabil untuk N kecil. Gitu. Tapi jika N-nya besar, pembagiannya besar, gitu, di atas 30, itu relatif nilai simpangan bakunya tidak bervariasi besar begitu. Jadi berubah-ubah cukup besar dari sampel ke sampel. Jadi dari sampel yang satu, sampel kedua, sampel ketiga itu perubahannya besar nilainya itu. Nah, jadi itulah kenapa ketika ini diganti oleh simpangan baku sampel, jadi kita melihat bahwa dalam ekspresi ini kita punya dua variabel acak. Pertama adalah X bar, dan yang kedua adalah S gitu. Ini adalah komposisi dari dua variabel acak gitu. Kalau ini kan hanya satu variabel acaknya, hanya X-nya aja, X barnya aja. Ini semua konstanta gitu. Tapi di sini ada dua variabel acak gitu. Yang tadi nilai S-nya ini lebih bervariasi gitu, perubahannya besar dari sampel ke sampel gitu. Nah, dengan demikian ini tidak mengikuti distribusi normal gitu. Apalagi normal yang baku begitu. Baik, nah karena itu jika dalam kasus yang variansi populasi diketahui,
yang X bar min mu per sigma per akar N seperti ini. Ini Z alpha per 2 dan min Z alpha per 2. Gitu. Kita lihat bahwa di interval ini, jadi variabel acak yang ini dalam batas ini, batas kirinya, ini batas kanannya. Gitu. Semua harus sama. Ini berdistribusi normal, ini pun akan normal. Kan variabel acak Z itu mengikuti distribusi normal baku ya. Jadi semua sejenis nih, karena harus satu dimensi gitu. Ini kan satu rentang angka dalam. Nah, sekarang jika sigma diganti S juga masih dianggap normal gitu, kalau N-nya besar gitu. Nah, tapi seandainya X bar min mu yang ini per S dibagi akar N, N-nya kecil, ini sudah bukan lagi distribusi normal. Gitu. Karena ini bukan normal, ini tidak mengikuti distribusi normal baku, ini bukan Z. Gitu. Dia batas kiri kanannya harus sejenis dengan ini. Ini sesuatu yang lain. Gitu. Nah, kita akan mencari sebenarnya ini variabel acak yang baru ini dia memiliki distribusi apa nih? Gitu. Dia bukan normal, gitu. Bukan kayak kuadrat gitu. Ini apa nih gitu? Gitu. Nah, coba kita olah bagian yang ini, bagian ini. Gitu. Karena jika ini diketahui distribusinya, maka otomatis ini akan terdefinisikan kiri kanannya, mengikuti struktur yang di tengah ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari yang tengah ini, kita salin lagi. X bar min mu per simpangan baku sampel dibagi ukuran sampel, akar dari ukuran sampel. Kita akan tulis begini. X bar min mu kali akar N dibagi S. Nah, kemudian kita bagi masing-masing dengan dibagi atau dikali per sigma masing-masing suku, jadi dikali 1 tapi per sigma per akar, per sigma per sigma gitu. Kita manipulasi, jadi X bar min mu kali akar N dibagi sigma per S dibagi sigma. Nah, kemudian menjadi X min mu dibagi, ini turun ke bawah, sigma per akar N. Ini S per sigma gitu. Nah, perhatikan bahwa ini adalah sebuah variabel acak yang hanya bergantung pada X bar. Ini parameter populasi, mu, dan sigma adalah parameter populasi. Jadi yang bagian penyebutnya ini mengikuti distribusi normal baku. Gitu. Jadi tak lain ini adalah Z gitu. Jadi kita boleh mengganti lagi yang di atasnya menjadi Z per S per sigma. Gitu. Di mana Z kembali ke yang awal. Dia mengikuti distribusi variabel acak yang mengikuti distribusi normal baku.
Nah, kita manipulasi lagi, karena ini masih ada dua variabel acak, Z, ini yang normal baku distribusinya, dan S. Gitu. Dan S, distribusi simpangan baku. Coba kita manipulasi begini. Z-nya sudah diketahui, kita ganti yang bagian pembilangnya menjadi akar S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, baik. Jadi persoalannya sekarang, jika Z mengikuti distribusi normal, nah kira-kira yang ini, dia mengikuti distribusi apa? Ya, variabel acak yang di bawahnya itu. Mengikuti distribusi apa tuh? Nah, kalau kita ingat bahwa S kuadrat adalah variansi sampel, ini adalah variansi sampel, di mana 1/n-1 kali sigma I1 sampai N, setiap elemen sampel dikurangi rataan sampel kuadrat. Gitu. Ya. Nah, kita bisa pindahkan yang bagian pembaginya. Jadi N-1 kali variansi sampel sama dengan sigma I1 N XI kurangi X bar kuadrat. Oke. Nah, terlanjutkan. Tadi saya tulis ulang. X bar agar kelihatan urutannya per S dibagi akar N. Berarti sama dengan, ini sudah berubah menjadi Z di atasnya. Kemudian tadi akar S kuadrat, S kuadrat per sigma kuadrat. Di sini ada sigma. Sigma itu kan, parameter populasi. Yang kita punya kasus bahwa bagaimana kalau kasusnya kita tidak mengetahui juga berapa nilai dari variansi atau simpangan baku populasi. Kita harus mengeliminasi sigma ini nih. Gitu, bagaimana caranya? Nah, coba kita manipulasi lagi begini. Z, ini kalikan 1, N-1 kali S kuadrat, bagi N-1, jangan berubah nilainya, per sigma kuadrat. Nah, kita punya ekspresi begini, akar 1 per N-1 kali N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, telah dipelajari sebelumnya tentang variabel acak yang ini. Ini N-1 kali variansi sampel dibagi variansi populasi, gitu. Ini sebuah variabel acak. Ini sebuah variabel acak. Gitu. Yang variabel acak ini adalah
variabel acak. Yang distribusinya mengikuti distribusi chi kuadrat. Yang sudah dipelajari, chi kuadrat. Dengan derajat kebebasan n-1 gitu. Nah, mari kita sebut yang bagian ini, n-1 kali s kuadrat bagi sigma kuadrat, ini sebagai, katakanlah sebagai V. Gitu. V hanya sebuah simbol bahwa ini adalah sebuah variabel acak yang mengikuti distribusi yang lain. Nah, dalam hal ini V mengikuti distribusi chi kuadrat. Jadi ini kita terus ubah. Jadi kita punya Z yang normal, kemudian akar dari V dibagi n-1. Nah, di mana tadi Z mengikuti normal distribusinya, dan V ini adalah variabel acak yang mengikuti distribusi chi kuadrat. Gitu ya. Jadi ini komposisi antara Z per akar V ini membentuk distribusi yang lain lagi. Dia bukan normal, bukan chi kuadrat, karena kalau yang normal kan Z-nya. Kalau yang chi kuadrat kan V-nya. Tapi ini bentuk sesuatu yang lain. Jadi sebuah distribusi yang baru, yang dia merupakan komposisi dari variabel acak normal dan variabel acak chi kuadrat begitu. Nah, karena itu sang penciptanya begitu, yang merekonstruksinya, mengkonstruksi yang melacak variabel acak ini, itu menyebutnya sebagai variabel acak baru, disebut sebagai T, gitu. Yang dia mengikuti distribusi student T. Atau kerap disebut sebagai distribusi T saja. Gitu. Ini komposisi antara tadi variabel acak normal dibagi akar variabel acak yang chi kuadrat, itu membentuk satu variabel acak baru yang karakternya itu mengikuti distribusi T. Gitu. Nah, ini dia yang merumuskannya adalah bernama W.S. Gosset. Gitu. Mempublis rumusannya ini pada tahun 1908. Gitu. Jadi tidak menggunakan namanya karena beliau bekerja di perusahaan bir di Irlandia. Kemudian dia menemukan formula ini, tapi perusahaan tidak mengizinkan menerbitkan formula ini. Kemudian Gosset ini menerbitkannya dengan nama samaran, yaitu student T. Gitu. Mungkin setnya dari student dan T gitu, student T. Gitu. Dia menerbitkan menjadi distribusi T atau student T. Gitu. Jadi student itu adalah nama samaran bagi Gosset. Nah, baik, jadi kita melihat bahwa perjalanan dari ini ke sini.
hanya gara-gara jumlah ukuran dari sampelnya yang kecil aja, jadi karakter variabel acaknya berubah total. Nah, dengan demikian kita menyebut sebagai T ini T sama dengan Z per akar V dibagi nu. Gitu. Jadi nu adalah tadi n-1. Jadi T itu mengikuti distribusi student T. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa variabel acak T dikonstruk oleh variabel acak normal dan variabel acak Chi kuadrat. Gitu. Oke. Nah, ini ada teoremanya. Ini ada di textbook di Walpole. Misal Z adalah variabel acak yang berdistribusi normal baku. Itu Z. Ini distribusinya. Kemudian dan V yang ini adalah variabel acak yang berdistribusi Chi kuadrat. Dengan derajat kebebasan nu sama dengan n-1. Nah, ingat asal usul dari n-1 kan dari variansi sampel ya, yang per n-1 sigma xi min x bar kuadrat. Dari sini ya, n-1. Tadi asal usulnya. Nah, kemudian ini kan masing-masing kan harus bebas nih, Z dan V ini harus bebas. Nah, bila Z dan V saling bebas, jadi nilainya saling bebas, nggak tergantung satu sama lain. Maka variabel acak T yaitu ini T-nya adalah komposisi dari Z dan V. T sama dengan Z dibagi akar V dibagi nu. Maka variabel acak ini, yang baru ini, merupakan atau mengikuti distribusi T.
Nah, tentu distribusi T ini dia memiliki fungsi densitas peluang. Dia memiliki fungsi fungsi densitas peluang dengan fungsi densitas peluang atau fungsi densitas probabilitas HT, gitu ya. Jadi variabel acak ini mengikuti fungsi densitas peluang namanya HT. Apa itu HT? Nih, HT adalah ini, harus belajar fungsi gamma. Ini gamma dari fungsi gamma dari nu plus 1 dibagi 2 akar V nu kali fungsi gamma nu per 2 kali T kuadrat, ini fungsi T, dibagi nu plus 1 pangkat min setengah nu plus 1. Gitu. Ini fungsi gamma. Jadi ini huruf Yunani, ini huruf besar dari gamma begini. Ini kalau kita belajar tentang special function, jadi fungsi khusus dalam engineering matematik atau dalam fisika matematik, kita akan belajar tentang fungsi gamma gitu. Nah, T ini nilainya untuk T-nya nilainya dari min hingga sampai plus hingga begitu. Nah, fungsi ini HT, fungsi densitas peluang HT ini atau fungsi distribusi T ini memiliki derajat kebebasan degree of freedom nu, di mana nu adalah n-1, n adalah ukuran sampel. Gitu. Ini jelas terkait dengan degree of freedom dari variansi sampel, terkait juga dengan distribusi Chi kuadrat. Atau karena ini bisa dari n-nya 1 misalkan sampai n hingga, jadi rentang dari degree of freedom-nya dari mulai 0 sampai dia hingga jika n-nya besar sekali ya gitu. Jadi ukuran sampelnya besar sekali kita sebut sebagai hingga. Jadi angka 1 menjadi tidak berarti kalau ininya jutaan atau ribuan n-nya. Nah, kemudian tadi yang kita sebut sebagai T adalah Z dibagi akar V per nu. Ini variabel acak baru, karena ini variabel acak. Ini variabel acak. Maka dia punya distribusi ya, tadi dengan distribusi T, gitu. Maka setiap variabel acak dia punya rataan, gitu, punya rataan. Kita lihat rataan dari variabel acak T, rataannya adalah nilai ekspektasi dari variabel ini T. Kita akan, kalau dihitung, hasilnya akan 0. Gitu. Jadi ini seperti 0, seperti rataan dari distribusi normal ya. Ya 0, kan di tengah-tengah. Ini Z, ini 0 di sini. Oh, distribusi normalnya gitu. Dia punya rataan dan punya variansi. Maka variansi dari
variansi dari variabel acak T ini adalah var T itu besarnya atau nilainya adalah formulanya nu per nu min 2 gitu. Ini. Ya. Nah, jelas ini berlaku untuk nu lebih besar dari 2. Kenapa demikian? Coba kalau misalkan nu-nya 1. Nu-nya 1, kalau 0 dia jadi akan 0 variansinya. Nggak ada variansinya. Jadi kalau misalkan diisi oleh nu-nya 1 per 1 min 2 jadi negatif. Sigma kuadrat negatif. Nanti simpangan bakunya akarnya jadi akar negatif. Jadi imajiner. Gitu. Jadi nggak diambil yang nu sama dengan 1. Atau nu-nya 2. 2 dibagi 2 min 2, 0 per 0. Gitu. Jadi tidak aman ya. Jadi tak hingga begitu. Nah, karena itu untuk nu lebih besar dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Baik. Grafik umum dari distribusi T ini, bentuk grafiknya itu mirip dengan grafik kurva normal. Jadi simetri dan cenderung bell shape, jadi cenderung berbentuk seperti lonceng gitu. Jadi mirip juga dengan distribusi normal gitu. Dia simetri di tengah-tengah tuh dan punya bell shape begini. Ini bukan, ini Z, ini T. Gitu. Ini Z, ini T. Hanya bedanya dengan kurva normal. Kalau misalkan yang normal begini, ini yang normal, ini Z, yang Z-nya kita normal, distribusinya, tidak fungsi distribusi. Nah, yang distribusi T, dia lebih panjang ekornya, gitu. Jadi begini. Nah, gitu. Ini yang T. Walaupun sama-sama bell shape, jadi berbentuk lonceng gitu. Tapi walaupun mirip bentuknya, tapi beda distribusinya. Jadi kalau ekornya ini kan di sini udah ada ekornya normal, ini masih panjang nih. Kalau yang ini cepat sekali menuju 0 nilainya, ini masih besar. Yang T, distribusi T. Nah, jika degree of freedom, jadi derajat kebebasan dari nu sama dengan n-1 ini menuju tak hingga, gitu. Apa artinya? Nu menuju tak hingga, artinya kan n yang besar. N itu apa? N itu adalah jumlah data atau ukuran sampel gitu. Tadi kan kalau N-nya di atas 30 atau sama dengan 30, dia akan bisa didekati oleh distribusi normal gitu, atau mendekati distribusi normal gitu. Jadi nah kalau N-nya besar ya kembali ke normal gitu. Jadi untuk nu yang tak hingga gitu, diekstrimkan gitu, maka akan kembali ke
ke distribusi normal. Karena kita sedang mengurus tentang jumlah sampel yang terbatas. Jadi kalau sampelnya besar ya kembali ke normal lagi. Ini akan naik ke atas. Dan yang merah, yang ekornya akan turun ke bawah. Akan kembali ke normal. Nah, oleh karena itu distribusi normal disebut sebagai induk segala distribusi. Induk segala distribusi. Jadi seolah bisa dikembalikan ke normal. Gitu. Kemudian kemudian hal lain yang menjadi logis bahwa ini akan kembali ke normal. Jadi kenapa misalkan ketika new degree of freedom-nya menjuta hingga kembali ke normal gitu, karena memang GoSet ini menurunkan formula yang tadi sampai ketemu HT tadi ya, gitu. Itu dengan mengasumsikan bahwa sampel yang diambil sampel di sini yang diambil, bahwa sampel yang diambil itu sampel ini X bar dan S kuadrat, varian sampel. Ini asumsinya adalah populasinya ini berdistribusi normal gitu. Jadi sampelnya cuma N-nya aja yang N-nya yang kecil, tapi dia berubah menjadi karena ukuran sampelnya kecil, datanya terbatas, itu malah jadi karakternya karena S-nya fluktuasi tadi sangat besar dari sampel ke sampel gitu. Makanya jadi menghasilkan distribusi T gitu yang lebih terbatas dibandingkan dengan distribusi normal atau sebuah case khusus dari distribusi normal gitu. Ketika N-nya diperbesar lagi, N-nya menuju tak hingga begitu, atau N besar lah, N-nya di atas 30, itu kembali ke normal lagi gitu. Jadi jelas bahwa distribusi T merupakan bentuk khusus terbatas dari distribusi normal gitu. Nah, tapi asumsi normal ini, asumsi bahwa populasinya harus normal, gitu. Ini nampak menjadi mengekang gitu ya. Tapi sebetulnya dapat dibuktikan bahwa walaupun distribusinya tidak normal, maka sepanjang bentuk distribusinya masih simetri, berbentuk bel gitu ya. Ya walaupun misalkan ini ada berbagai bentuk bel, tapi bisa tidak sama formula matematiknya gitu. Nah selama tadi misalkan ini udah beda nih formula matematikanya. Ini yang T, ini yang normal gitu, udah beda gitu. Walaupun bisa berevolusi satu sama lain ya gitu. Nah katanya walaupun ini bukan sebuah distribusi normal populasinya, selama bentuk distribusi yang simetri seperti bel itu masih bisa ditangani oleh distribusi T gitu. Kenapa demikian? Dalam kuliah awal kita katakan walaupun populasi itu distribusinya sembarang, tapi dalam mengambil sekian sampel dari populasi distribusi sembarang itu, kita dapat rataan dari setiap sampel, rataan setiap sampel itu akan membentuk distribusi normal begitu. Jadi tidak apa-apa memang kalau misalkan ininya nggak normal pun juga akan ketika mencari rataan sampling dari X bar itu akan kembali ke distribusi normal begitu. Sama seperti misalkan data kalau dia banyak akan cenderung ke normal. Baik, di buku textbooknya ada gambar begini yang sudah saya gambar tadi.
Ini yang 0, ini tentu saja distribusi T. Dari mulai misalkan yang degree of freedom-nya mu-nya tak hingga begitu. Ini kan tail-nya cepat hilang ya, ekornya. Kemudian jika distribusinya memiliki degree of freedom, misalkan yang ini mu-nya 5. Nah, kemudian jika degree of freedom-nya mu-nya ini adalah 2 gitu. Semakin besar degree of kebebasannya akan membentuk distribusi norma gitu. Nah, kemudian kita lihat konstruksi selang keyakinannya. Nah, dengan demikian kita rumuskan begini. P kan kalau tadi saya katakan X atau di sini X bar min mu per S per akar N ya. Kan di awal karena ini sudah bukan distribusi normal gitu. Maka ini mengikuti distribusi yang lain. Ini adalah T alfa per 2 min T alfa per 2 begitu. Jadi sekarang ini sudah merupakan, karena ini adalah mengikuti distribusi T, maka ini harus, batasnya juga harus T semua gitu. Ini T. Dan distribusi T adalah mirip dengan distribusi normal begitu. Nah, peluangnya berarti bisa kita rumuskan P min T alfa per 2 karena distribusi T ada degree of freedom ya, tambah nu lebih kecil dari X bar min nu yang ini dibagi simpangan baku bagi akar N T alfa per 2 nu sama dengan 1 min alfa. Mirip perumusan waktu rataan sampling yang normal. Baik, ini kita akan ubah seperti di kuliah sebelumnya. Peluang dari kita keluarkan, ini udah ada hubungan antara rataan sampel dengan rataan populasi gitu. Jadi memang semua dikonstruk dari kondisi normal ya gitu. Kita akan keluarkan semuanya menghasilkan X bar min T alfa per 2 nu, kemudian S per akar N mu X bar plus T alfa per 2 nu S per akar N sama dengan 1 min alfa. Nah, di mana X bar ini, jadi X bar dan S tak lain adalah ini rataan sampel dan simpangan baku sampel gitu. Semua dari sampel. Ini sampel, X bar sampel dari sampel, N juga dari sampel, ukuran sampel gitu. Ukuran sampel. Ini populasinya. Ini ambil sampel di sini, kita keluar rataan sampel, variansi sampel, nanti keluar simpangan baku sampel, dan ini adalah ukurannya adalah N. Semua nilai
dari rataan populasi yang ini, yang mu, ini diestimasi di antara batas ini. Gitu. Jadi di antara batas ini. Gitu. Nah, baik, terakhir kita tutup dan sebuah pernyataan. Jadi selang keyakinan satu min alfa kali 100% untuk mu parameter populasi. Nah, dengan variansi populasi sigma kuadrat tidak diketahui, dan untuk ukuran sampel N di bawah 30, nah dinyatakan oleh X bar min T alpha per 2 pada degree of freedom mu kali S per akar N. Ini mu diapit oleh dua batas X bar dari sampel ke alpha per 2 nu kali S per akar N. Nah, di mana X bar dan S masing-masing menyatakan rataan sampel, dan S adalah simpangan baku sampel. Sampel yang berukuran N lebih kecil dari 30. Nah, sampel yang diambil dari ini N lebih kecil dari 30, yang diambil dari populasi yang hampir normal ya. Ingat, walaupun dia nggak normal, tapi bentuknya seperti bell shape, bisa didekati oleh distribusi T. Nah, kemudian T alpha per 2 dengan degree of freedom mu ini menyatakan nilai dari T dengan derajat kebebasan mu sama dengan N-1, sehingga daerah di sebelah kanan memiliki luas
sebesar alfa per 2. Gitu. Jadi kalau misalkan ini distribusi T, ini T, di sini adalah nilai T alfa per 2 pada degree of freedom tertentu. Luas ini adalah alfa per 2. Maka luas yang di sebelah kirinya adalah 1 min alfa per 2. Gitu. Jadi ini semua dari sampel juga N. Gitu. Nah, ini hanya untuk kasus di mana jumlah sampelnya terbatas atau ukuran sampelnya di bawah 30. Pendekatan terhadap penyelesaian distribusi T ini mirip dengan distribusi normal. Jadi dan distribusi T telah dipelajari di bab sebelumnya. Baik, dan demikian selesai topik kita hari ini tentang selang keyakinan untuk mengestimasi rataan populasi, baik untuk kasus variansi yang diketahui maupun variansi yang tak diketahui, atau variansi yang tak diketahui dengan jumlah data yang kecil. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.